Dulu, jutaan orang Irlandia lari dari tanah kelahirannya karena kelaparan dan kemiskinan. Negeri hijau itu dicap sebagai segment of Europe. Tapi hari ini, ibu kotanya justru jadi markas raksasa teknologi dunia. Dari Apple, Google, hingga Facebook. Bagaimana mungkin negara yang dulu ditinggalkan berubah jadi pusat inovasi global hanya dalam waktu singkat? Irlandia adalah kisah luka dan kebangkitan. Dari tanah yang pernah dilanda kelaparan besar yang menewaskan jutaan jiwa di abad ke-19, hingga negara yang begitu miskin setelah merdeka dari Inggris, sehingga warganya lebih banyak memilih pergi ketimbang tinggal. Selama puluhan tahun, Irlandia hanya dikenal sebagai negeri agraris tertinggal, dengan pengangguran tinggi dan generasi mudanya dipaksa merantau. Namun, titik balik datang di akhir abad ke-20. Strategi ekonomi yang berani, pajak rendah, dan globalisasi mengubah wajah negeri kecil di pinggir Atlantik ini. Dari ladang kentang, Irlandia melompat menjadi pusat data, farmasi, dan teknologi dunia. Transformasi ini bukan sekedar cerita tentang angka pertumbuhan, tapi tentang bagaimana bangsa yang pernah ditinggalkan sejarah akhirnya menyalip mantan penjajahnya sendiri. Kisah ekonomi Irlandia tidak bisa dilepaskan dari masa kelamnya di bawah kekuasaan Inggris. Selama berabad-abad, tanah subur Irlandia hanya jadi lumbung pangan murah bagi imperium. Sementara rakyatnya sendiri hidup miskin tanpa akses ke industri modern. Ketergantungan mereka pada satu tanaman, yakni kentang, berakhir dengan bencana. Tahun 1845, penyakit tanaman menghantam ladang kentang di seluruh negeri. Yang terjadi kemudian dikenal sebagai Great Famine. Kelaparan besar yang menewaskan lebih dari 1 juta jiwa. Sementara lebih dari 1 juta lainnya terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Populasi Irlandia anjlok dari 8 juta jiwa menjadi 6 juta jiwa dalam hitungan tahun. Sebuah luka demografis yang tidak pernah sepenuhnya pulih. Meskipun akhirnya memperoleh kemerdekaan pada 1922, kondisi ekonomi Irlandia tidak langsung berubah. Negara baru itu masih terjebak dalam ekonomi agraris yang rapuh. Hampir separuh tenaga kerjanya masih bekerja di ladang. Sementara industrialisasi berjalan lambat. Pemerintah yang baru terbentuk pun memilih jalan proteksionisme, menutup diri dari perdagangan dunia. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi stagnan, pengangguran merajalela, dan emigrasi kembali jadi pilihan generasi muda. Tahun 1926, jumlah penduduk hanya tinggal 2,9 juta jiwa, angka terendah sejak abad ke-18. Bayangkan, sebuah negara yang baru merdeka, tapi warganya lebih banyak lari daripada membangun tanah kelahirannya. Memasuki pertengahan abad ke-20, Irlandia masih terjebak dalam lingkaran stagnasi. Kemerdekaan yang diperoleh pada 1922 tidak serta-merta mengangkat taraf hidup rakyatnya. Justru sebaliknya, pilihan proteksionisme dan isolasi ekonomi membuat negeri ini semakin tertinggal dari tetangganya. Bandingkan dengan Italia. Pada tahun 1950, pendapatan per kapita kedua negara hampir setara. Namun 2 dekade kemudian, Italia melesat berkat industrialisasi dan integrasi pasar Eropa, sementara Irlandia berjalan di tempat. Jurang itu semakin terasa jika dilihat terhadap Inggris, mantan penjajah mereka. Di saat warga Inggris menikmati standar hidup 2 kali lebih tinggi, orang Irlandia justru masih berkutat dalam ekonomi agraris yang rapuh. Keterpurukan ini memicu gelombang emigrasi baru. Pada dekade 1960-an, jumlah orang Irlandia yang meninggalkan tanah air tiap tahun seringkali melebihi angka kelahiran bayi. Bayangkan, sebuah bangsa yang kehilangan jutaan warganya karena kelaparan di masa lalu, kini kembali ditinggalkan oleh generasi mudanya sendiri. Dunia pun memberi cap yang pedih. Irlandia dipandang sebagai orang sakit di tengah Eropa yang sedang tumbuh makmur. Di tengah keterpurukan, perlahan muncul kesadaran bahwa Irlandia tidak bisa terus bertahan dengan pola lama. Negara agraris yang bergantung pada ladang kentang dan ekspor lemak
jelas tak mungkin bersaing di Eropa modern. Tahun 1973, keputusan bersejarah diambil. Irlandia bergabung dengan European Economic Community, cikal bakal Uni Eropa. Langkah ini membuka pintu perdagangan bebas dan mendatangkan miliaran euro bantuan pembangunan, jalan raya baru, infrastruktur pelabuhan, dan investasi pendidikan mulai dibangun. Namun perubahan sejati datang di dekade 1980 sampai 1990-an, ketika pemerintah mengadopsi strategi yang berani dan kontroversial. Pajak perusahaan dipangkas menjadi hanya 12,5%, salah satu yang terendah di dunia. Kebijakan ini awalnya dianggap gila. Bagaimana mungkin negara kecil bisa bertahan dengan pendapatan pajak sekecil itu? Tetapi justru langkah inilah yang membuat raksasa global seperti Apple, Intel, Microsoft, Google, hingga Pfizer melirik Dublin sebagai markas regional mereka. Dalam waktu singkat, wajah ekonomi Irlandia berubah drastis. Dari negeri yang dulu mengirim imigran ke seluruh dunia, kini justru menjadi magnet imigran. Lapangan kerja bermunculan di sektor teknologi, farmasi, dan keuangan. Anak muda yang dulu bercita-cita pergi ke Amerika, kini melihat masa depan mereka ada di rumah sendiri. Dunia mulai menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan Celtic Tiger, macan Atlantik yang akhirnya bangun dari tidurnya. Antara tahun 1995 hingga 2007, Irlandia memasuki masa keemasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6-9% per tahun, menjadikannya salah satu yang tercepat di seluruh dunia. Tingkat pengangguran yang sebelumnya sempat menyentuh 15%, anjlok hanya menjadi 4% pada awal 2000-an. Sementara itu, pendapatan per kapita melonjak, bahkan melampaui Inggris yang dulu pernah menindas mereka. Dublin berubah wajah, dari kota kecil tiba-tiba menjadi magnet investasi asing. Gedung-gedung modern bermunculan, bandara penuh dengan ekspatriat, dan perusahaan multinasional membuka kantor pusat Eropa mereka di sana. Apple membangun salah satu fasilitas terbesar di luar Amerika. Google menjadikan Dublin sebagai markas operasional global, dan Pfizer menanamkan modal besar di sektor farmasi. Perubahan ini tidak hanya mengangkat angka statistik, tapi juga rasa percaya diri bangsa. Irlandia yang dulu jadi simbol kemiskinan Eropa, kini dialu-alukan sebagai teladan global. Generasi muda yang dulu memimpikan tiket pesawat sekali jalan ke New York, kini justru menyaksikan orang Amerika yang datang mencari kerja di Dublin. Dunia menamai fenomena ini dengan penuh hormat, Celtic Tiger, macan Atlantik yang mengaum kencang, seolah membalas ratusan tahun rasa minder dan penderitaan. Namun, seperti banyak kisah kebangkitan ekonomi, euforia sering berujung pada kejatuhan. Di balik pertumbuhan pesat, Irlandia ternyata membangun fondasi rapuh, ketergantungan pada sektor properti dan kredit murah. Bank-bank nasional memberikan pinjaman gila-gilaan. Harga rumah melambung jauh dari realitas. Semua orang percaya macan ini akan terus berlari tanpa henti. Hingga tahun 2008, gelembung itu pecah, krisis finansial global menghantam, dan ekonomi Irlandia jatuh lebih keras dibandingkan negara Eropa lain. GDP anjlok minus 7% pada 2009. Pengangguran melonjak 2 kali lipat. Ribuan keluarga kehilangan rumah karena tak mampu membayar hipotek. Bank-bank terbesar kolaps, dan pemerintah dipaksa menyelamatkan mereka dengan biaya sangat mahal. Pada akhirnya, Irlandia harus meminta bantuan Uni Eropa dan IMF. Bailout senilai 85 miliar euro membuat negara ini kehilangan sebagian kedaulatan fiskalnya. Ibarat kembali dijajah, kali ini oleh aturan ketat lembaga keuangan internasional. Rasa percaya diri yang sempat meledak di era Celtic Tiger mendadak hancur berantakan. Dari macan yang mengaum, Irlandia seolah berubah kembali menjadi kucing kecil yang terluka. Namun, sejarah bangsa ini sudah menunjukkan Irlandia selalu bisa bangkit dari reruntuhan. Pertanyaannya saat itu, apakah mereka mampu sekali lagi membalik keadaan? Setelah krisis 2008, banyak orang mengira Irlandia akan kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Namun berbeda dari dekade-dekade sebelumnya, kali ini Irlandia punya senjata rahasia, teknologi.
Perusahaan multinasional yang sudah terlanjur menanamkan modal besar seperti Apple, Google, Microsoft, Facebook, dan Visa tidak hengkang meski badai krisis melanda. Mereka justru memperkuat pijakan di Dublin, menjadikan Irlandia pusat operasional mereka untuk pasar Eropa. Keputusan pemerintah mempertahankan pajak perusahaan tetap rendah, 12,5% terbukti krusial. Meski dikritik Uni Eropa sebagai tax haven terselubung, strategi ini menjamin arus investasi asing tetap deras. Ekonomi Irlandia bangkit lebih cepat dari dugaan. Pada 2015, pertumbuhan GDP melonjak 7,8%, salah satu yang tertinggi di dunia. Perubahan terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Anak muda Irlandia yang dulu bercita-cita merantau, kini justru mendapat tawaran kerja di perusahaan global tanpa harus meninggalkan tanah air. Sektor farmasi berkembang pesat, terutama setelah pandemi COVID-19, menjadikan Irlandia salah satu produsen obat dan vaksin terbesar di Eropa. Dublin bukan lagi kota kecil di pinggir Atlantik, tapi simbol globalisasi yang berhasil. Irlandia membuktikan bahwa luka dalam krisis bisa jadi bahan bakar untuk kebangkitan. Dari kehancuran, mereka membangun ulang identitasnya, bukan sekedar negeri miskin di pinggir Eropa, melainkan sebagai markas teknologi dunia. Kesuksesan Irlandia bukan tanpa konsekuensi geopolitik. Strategi pajak rendah yang membuat Dublin jadi magnet investasi asing menimbulkan kecemburuan di Uni Eropa. Jerman dan Prancis berulang kali menuding Irlandia sebagai surga pajak yang merampas pendapatan negara-negara lain. Tekanan datang agar Dublin menaikkan tarif pajak. Tapi Irlandia tahu inilah kartu penyelamat yang membuatnya bertahan di peta ekonomi dunia. Hubungan khusus dengan Amerika Serikat juga memainkan peran penting. Banyak perusahaan teknologi raksasa Amerika menjadikan Irlandia sebagai pintu gerbang mereka ke Eropa. Bahkan Amerika Serikat kerap melindungi Dublin dalam negosiasi dengan Uni Eropa. Dengan kata lain, Irlandia menjadi titik temu geopolitik, negara kecil Eropa yang diperebutkan kepentingannya oleh dua raksasa, Uni Eropa dan Amerika. Lalu datang Brexit. Saat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa, justru Irlandia yang mendapat keuntungan. Perusahaan finansial dan teknologi yang sebelumnya berbasis di London mulai memindahkan operasi mereka ke Dublin agar tetap berada dalam pasar tunggal Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ekonomi Irlandia tampak lebih relevan dan kompetitif dibandingkan bekas penjajahnya sendiri. Namun, keberhasilan ini juga menghadirkan resiko. Ketergantungan yang besar pada perusahaan multinasional membuat Irlandia rapuh terhadap perubahan kebijakan global. Jika satu hari Amerika Serikat mengubah aturan pajak, atau Uni Eropa benar-benar memaksa regulasi baru, ekonomi Irlandia bisa kembali terguncang. Inilah harga yang harus dibayar sebuah bangsa kecil yang bermain di meja para raksasa. Irlandia, sebuah bangsa kecil yang berani menentang sejarah. Dari korban kolonialisme, jadi macan ekonomi Eropa. Dari negeri yang dulu ditinggalkan, kini justru jadi tempat dunia berkumpul. Tapi pertanyaan terakhirnya, apakah kebangkitan ini sebuah kemenangan abadi? Atau hanya satu bab singkat dalam perjalanan panjang Irlandia melawan takdirnya?